Berita aktual, 4 November 2025, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah rangkaian peristiwa terjadi di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dalam kurun waktu yang berdekatan. Wilayah ini dilanda hujan deras disertai angin kencang yang merusak sejumlah atap rumah warga di Desa Jaya Bakti dan Desa Cidahu. Menurut laporan warga, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tak ada korban jiwa, namun beberapa rumah mengalami kerusakan dan warga sempat mengungsi ke tempat sanak saudara. 2 hari berselang, tepatnya Jumat, 27 Juni 2025, antara pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat, ketegangan kembali muncul. Sebuah kegiatan retret pelajar Kristen yang berlangsung di sebuah villa di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, dibubarkan secara paksa oleh sekelompok warga. Bangunan villa mengalami kerusakan, sejumlah barang dirusak, dan kegiatan ibadah harus dihentikan. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Jika kita melihat urutan waktu yang sebenarnya, maka memang hujan deras dan angin kencang di Sukabumi terjadi pada 25 Juni 2025, sedangkan peristiwa penggusuran atau perusakan retret Kristen terjadi pada 27 sampai 8 Juni 2025. Jadi dari 2025 segi kronologi, tidak mungkin hujan dan angin kencang itu dianggap sebagai akibat langsung dari peristiwa perusakan retret. Karena peristiwa retretnya belum terjadi saat cuaca ekstrem itu datang. Ini artinya, tidak ada hubungan sebab akibat antara perusakan dan cuaca ekstrem dalam konteks waktu. Namun jika melihat secara rohani bisa saja ditafsirkan bahwa Tuhan sudah memberikan tanda atau peringatan lebih awal lewat hujan dan badai sebelum peristiwa kejahatan itu benar-benar terjadi. Artinya, bukan sebagai hukuman setelahnya, melainkan peringatan sebelumnya. Ketika tanah yang katanya beragama menjadi tempat di mana Tuhan dinistakan, beberapa hari sebelum retret siswa Kristen dibubarkan dengan paksa, beberapa hari sebelum salib dan nyanyian pujian dihentikan oleh tekanan dan ketakutan, Sukabumi dihantam hujan deras dan angin kencang. Bukan sesudah, tapi sebelum. Angin datang lebih dulu. Badai lebih dulu mengguncang, sebelum manusia menyentuh kekudusan Tuhan dengan tangan kotor mereka. Sebelum kaki-kaki jahat melangkah masuk ke tempat persekutuan dan merobohkan damai. Bukankah ini mencurigakan? Saudara, peringatan Tuhan tidak datang setelah, tapi sebelum. Dalam Alkitab, Tuhan tidak hanya menghukum, Tuhan memperingatkan. Kejadian 6. Sebelum air bah, Tuhan beri waktu 120 tahun. Keluaran 7-12. Sebelum Mesir dihantam tulah maut, Tuhan kirim 9 tulah peringatan. Yunus 3. Sebelum Niniwe dibinasakan, Tuhan kirim nabinya. Tuhan selalu memperingatkan lebih dulu. Jadi jika badai datang sebelum manusia menghina hadiratnya, bukankah itu bisa jadi tanda bahwa Tuhan sedang berteriak dari langit? Tolong hentikan ini. Tolong jangan lanjutkan dosa ini. Tolong jangan kotori tempat aku disembah. Tapi manusia tidak mendengar. Sukabumi, apakah kau tidak melihat? Pada tanggal 25 Juni, badai menghantam Cidahu, hujan dan angin merusak rumah-rumah di desa tempat villa retret berada. Dan setelah itu tanggal 27 Juni, sekelompok orang masuk dan menghentikan ibadah murid-murid Tuhan. 2 hari. Tuhan beri 2 hari jeda antara badai dan perusakan.
Tapi 2 hari itu tidak digunakan untuk pertobatan. 2 hari itu diisi dengan perencanaan jahat, dengan amarah buta, dengan keputusan yang menusuk langit. Sukabumi, apakah kau tidak mengerti? Apakah matamu sudah dibutakan oleh semangat agamawi yang membenci kasih? Angin kencang bukan hanya peristiwa cuaca. Bagi yang peka, itu suara Tuhan yang berkata, "Aku sedang mendekat dan kalian tidak siap." Dunia religius tapi mati rasa. Dunia ini religius, Sukabumi religius. Banyak yang berseru tentang Tuhan, tapi menolak kasih-Nya, mengusir pujian yang berbeda, menolak persekutuan yang tidak sesuai selera kelompok mayoritas. Tapi Tuhan tidak melihat kuantitas doamu, atau berapa kali dalam sehari ibadah yang kau lakukan. Tuhan melihat siapa yang memelihara kasih dan takut akan nama-Nya. Alkitab berkata dalam Amos 5 ayat 21-23, "Aku membenci perayaan keagamaanmu. Aku muak pada ibadahmu. Aku tak mau dengar nyanyianmu, karena hidupmu penuh ketidakadilan." Apa artinya? Ibadah tidak berarti jika hati penuh kebencian. Nyanyian sia-sia jika disertai intimidasi. Dan kota religius bisa menjadi kota yang dimurkai jika tidak ada kasih di dalamnya. Saudara, banyak tempat di dunia ini mengalami badai. Tapi tidak semua badai terjadi 2 hari sebelum tempat ibadah Tuhan dihancurkan. Apakah itu kebetulan? Terlalu akurat, terlalu tajam waktunya, terlalu nyata lokasinya. Bagi dunia, itu hanya badai. Bagi anak-anak Tuhan, itu adalah peringatan terakhir. Setelah peringatan, akan datang penghakiman. Jika kota ini tidak bertobat, badai akan berubah menjadi murka. Tuhan berkata dalam Yeremia 23 ayat 19, "Lihatlah, angin badai Tuhan telah keluar dengan gemuruh, suatu puting beliung yang akan menimpa kepala orang-orang fasik." Apakah Sukabumi ingin menjadi kota yang terkena puting beliung Tuhan? Apakah kita ingin menjadi saksi mata kehancuran seperti Sodom? Tuhan belum menghancurkan. Tuhan belum menutup langit sepenuhnya. Badai hanya peringatan. Itu berarti masih ada waktu. Masih ada waktu untuk bertobat. Masih ada harapan jika bertobat. Masih ada waktu bagi pemimpin daerah, tokoh agama, dan warga sekitar untuk menyesali tindakan itu. Untuk meminta maaf kepada Tuhan. Untuk membuka hati bagi kasih dan damai. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Tapi jangan tunggu badai kedua, jangan tunggu langit benar-benar hancur, jangan tunggu murka turun dan tidak bisa ditahan lagi. Aku masih bisa mendengar suara angin itu, bukan hanya hembusan, tapi jeritan. Seperti suara Roh Kudus yang meraung di langit Sukabumi berkata, "Mengapa kalian menyentuh penyembahanku? Mengapa kalian menyakiti anak-anakku? Mengapa kalian menghentikan pujian, lalu mengira langit akan diam?" Saudara, Tuhan tidak butuh pembelaan, Dia Maha Kuasa. Tapi ketika manusia mulai menyentuh kekudusan dengan tangan kotor, Dia tidak akan membiarkan itu terus terjadi. Dan hari ini, angin yang datang dan hujan yang datang bukan hanya badai fisik. Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang berdiri dari tahtanya yang kudus. Dan ketika Tuhan berdiri, dunia harus gemetar. Aku bertanya dalam hatiku, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah akan datang gelombang kedua? Apakah akan turun api dari langit seperti dulu atas Sodom? Atau akankah ada seseorang, satu kota, satu gereja yang berani berlutut dan berkata, "Tuhan ampuni kami, kami tidak tahu apa yang kami lakukan." Sukabumi, Tuhan sedang berbicara kepadamu lewat angin, lewat badai, lewat keheningan setelah retret itu dipaksa diam. Akankah kau tetap diam? Atau justru hari ini
kau akan menjadi kota yang bertobat dan berkata, Tuhan, kami rindu nama-Mu dimuliakan kembali di tanah ini. Tuhan tidak diam, langit tidak diam, dan suara angin 2 hari sebelum perusakan itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang berbicara. Pertanyaannya, apakah kita mendengar atau tetap pura-pura tuli? Bangkitlah umat Tuhan, doakan kota ini, serukan kasih, lawan ketidakadilan. Jangan diam ketika tempat penyembahan dirobohkan, jangan diam ketika anak-anak dipaksa berhenti memuji. Karena jika kita diam, batu akan berseru, dan langit akan menjawab dengan badai yang lebih besar. Dan jangan tunggu murkanya baru tersungkur. Tersungkurlah hari ini, sebelum langit tertutup selamanya. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bukan hanya badai yang jadi peringatan, bukan hanya angin yang bicara, tapi setiap kali Tuhan memberi tanda, lalu manusia tetap melangkah, maka tanggung jawab atas kehancuran bukan lagi di tangan Tuhan, tapi manusia itu sendiri. Yesus pernah berkata dalam Lukas 12 ayat 56, Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak tahu menilai zaman ini? Orang yang peka tahu ketika langit berubah, ketika cuaca mengamuk, itu bukan hanya peristiwa fisik. Itu adalah bahasa Tuhan yang tidak tertulis, tapi sangat keras. Pertanyaannya, kenapa kita bisa peka soal cuaca, tapi buta terhadap tanda rohani? Mengapa langit bisa bicara lebih jujur daripada hati nurani kita? Ketika namanya dicemooh, ketika tempat ibadahnya dirusak, ketika anak-anaknya dipaksa diam, Tuhan tidak tinggal diam. Mazmur 74 ayat 10 dan 11 berkata, Berapa lama lagi, ya Allah, lawan akan mencela, musuh akan menghina nama-Mu untuk selamanya? Mengapa Engkau menarik tangan kananmu? Tapi hari ini, tangan kanan Tuhan mulai terulur. Bukan untuk memberkati, tapi untuk mengguncang, untuk menunjukkan pada dunia, namanya kudus, dan siapa yang menyentuh kekudusannya, menyentuh api. Tuhan sedang membela namanya, bukan untuk egonya, tapi untuk menyadarkan umat bahwa Dia masih hidup, masih berdaulat, dan masih layak ditinggikan. Tuhan itu panjang sabar, tapi kesabarannya bukan tanpa batas. Yesaya 26 ayat 9 berkata, Apabila penghukuman dijalankan di bumi, barulah penduduk dunia belajar tentang keadilan. Artinya, jika badai pertama tidak cukup menyadarkan, akan datang badai kedua. Jika angin kencang dan hujan deras pertama tidak membuka mata, akan datang angin kencang dan hujan deras kedua yang tidak bisa dihentikan. Pertanyaannya, apakah kita mau menunggu murka yang lebih besar?
Atau kita mau menjadi generasi yang bertobat sebelum kehancuran turun? Gereja jangan diam. Tubuh Kristus tidak boleh tinggal nyaman di balik tembok. Ketika anak-anak Tuhan dihina, ketika retreat dihentikan, ketika salib ditolak, kita harus bersuara, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran, bukan dengan balas dendam, tapi dengan nyala kasih yang tidak bisa dipadamkan. Inilah saatnya kita berseru seperti Yesaya. Inilah aku, utuslah aku. Utus aku ke tengah badai. Utus aku ke kota yang menolak namamu. Utus aku untuk berdiri dan menyatakan, Yesus adalah Tuhan. Langit telah berbicara, badai telah menjadi suara kenabian, angin telah menjadi tangisan Roh Kudus yang menjerit melihat penyembahan dihentikan. Sekarang tinggal satu pertanyaan, apakah kita menjawab atau kita tetap menutup telinga dan hati? Saudara, jika engkau mendengar suara ini, jangan tunda, bertobatlah, berbaliklah, serukan kasih, bela kebenaran, dan biarkan badai kali ini jadi yang terakhir, bukan awal dari kehancuran. Saudara, dunia mungkin bisa menyangkal kebenaran, pemerintah mungkin bisa menutup ibadah, warga bisa membubarkan retreat, salib bisa dijatuhkan dari dinding. Tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan siapapun, mereka tidak bisa membungkam suara Tuhan. Langit telah bersuara, badai telah menyampaikan pesan, dan Roh Kudus sedang menjerit di dalam hati orang benar. Hari ini, kita tidak sedang berbicara tentang cuaca. Kita sedang berbicara tentang tanda zaman, tentang penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan sendiri. 1 Petrus 4 ayat 17. Kita tidak bisa lagi hidup biasa-biasa. Tidak bisa lagi duduk tenang dalam gereja yang nyaman, sementara salib dibungkam di luar sana. Karena kalau kita diam, batu-batu akan berseru. Lukas 19 ayat 40. Kalau gereja tidak bersuara, badai akan bersaksi. Kalau tubuh Kristus tidak bangkit, langit akan menurunkan sesuatu yang lebih dahsyat dari hujan dan angin. Pertanyaannya, saudara, apakah kita akan terus menunggu bencana baru untuk percaya bahwa Tuhan sedang berbicara? Apakah kita akan membiarkan generasi kita tumbuh dalam ketakutan untuk menyebut nama Yesus? Apakah kita akan menyerah hanya karena ibadah dianggap mengganggu? Jangan, karena selama Yesus masih Tuhan, selama salib masih berdiri dalam hati kita, selama gereja tidak menyerah, Tuhan belum selesai. Hari ini adalah waktu pengambilan keputusan. Apakah kita akan menjadi umat yang menyesuaikan diri dengan dunia, atau umat yang menggerakkan dunia karena kebenaran? Tuhan sedang mencari suara, bukan suara yang keras, tapi suara yang setia. Bukan suara yang populer, tapi suara yang kudus. Suara yang berani berkata, sekalipun badai datang, aku tetap berdiri di sisi salib. Sekalipun ibadah dilarang, aku akan terus menyembah di dalam hatiku. Sekalipun dunia menolak terang, aku akan tetap menjadi pelita di tengah malam. Saudara, waktunya sudah singkat. Langit sudah berbicara, dan jika badai adalah awal dari peringatan, maka sekaranglah waktunya untuk kita bertobat. Sekaranglah waktunya untuk gereja bangkit. Sekaranglah waktunya untuk menyatakan siapa yang kita sembah. Yesus Kristus tetap Tuhan, namanya tetap mulia. Salibnya tidak akan roboh, karena salib itu telah tertanam dalam jiwa kita. Dan jika dunia ini terbakar karena murka, biarlah kita menjadi umat yang tetap menyala karena kasih. Ingat ini, jika kamu mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 15. Karena badai boleh datang, tapi Tuhan sedang menanti jawaban dari umatnya.
Apakah engkau akan berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku," atau engkau akan tetap diam sampai badai kedua datang dan sudah terlambat? Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu.
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.